Puji Tuhan. Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sudah berada di minggu terakhir, tapi penyertaan Tuhan selalu ada. Di tengah-tengah banyak orang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kadang-kadang kita juga bisa khawatir, tapi bedanya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Betapa kagum melihat perbuatan tangan Tuhan. Ayo kita bersyukur. Dalam keadaan apapun, tetaplah mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sehingga ada yang marah, ada yang khawatir, ada yang takut. Tetapi pagi ini kita mempunyai komitmen dalam situasi yang menyenangkan maupun situasi yang tidak menyenangkan, kita tetap mau mengucap syukur. Amin saudara. Mari kita berdiri, kagumi kebesaran Tuhan dengan ucapan syukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. You
menyertai, memberkati setiap pelayan-pelayan, setiap kami, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah siapkan untuk memberkati kami. Engkau pakai kami semua, seluruh jemaat yang ada juga Tuhan, dengan urapan yang baru dari Tuhan. Segala bentuk-bentuk yang bukan dari Tuhan, intimidasi roh-roh yang lain Tuhan, coba mengganggu kami untuk kami siap seidangan dengan Engkau pada pagi hari, menikmati Engkau pagi hari. Kami tolak kekuatan itu Tuhan dalam nama Yesus. Biar urapan Allah, kuasa Allah yang Engkau bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, kami akan mulaikan Tuhan, dan kami tabiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Di tengah guncangan dunia, kita juga mengalami guncangan-guncangan karena krisis multidimensi menggoncang seluruh dunia. Tetapi anak-anak Tuhan selalu punya pengharapan. Biar bumi bergoncang, langit bergoyang, imani firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Haleluya. Saya ngobrol dengan salah seorang majelis daerah di NTT. Hamba Tuhan ini berkata, NTT adalah provinsi nomor 3 termiskin di Indonesia. Tetapi tahukah saudara, ada berkat yang luar biasa seperti saya laporkan kepada Bapak Gembala. Di tengah-tengah krisis itu, ada donatur yang menyalurkan berkat untuk 9 orang hamba Tuhan. Ada yang membangun gereja, ada yang beli kursi, ada yang beli alat musik, saudara. Saya hanya sebagai saluran, menuruhani hanya dipercayakan. Dan sumber itu saya tahu bukan dari donatur, tapi dari Tuhan. Dia mengubah krisis menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan pesimis saat krisis, tetapi tetap eksis dan optimis. Amin saudara. Saya coba kita semua berdiri. Oh haleluya. Bersyukur apapun yang terjadi. Iman
hari-hari ini kita mendengar berita-berita yang memprihatinkan, berita yang miris, berita yang menegangkan. Ada banyak orang merasa takut untuk menjalani hari-hari. Ada banyak orang yang kehilangan kasih. Ada banyak orang yang kehilangan sukacita. Mari, kalau ada saat ini di antara kita yang sudah mulai kehilangan sukacita, bukalah hati untuk Dia. Yesus adalah sumber kehidupan yang akan mengisi kehausan jiwa kita. Jiwaku haus akan firman. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hebat dan luar biasa. Terimalah kuasa firman dan rohnya. Rindu akan cintamu, siap-siap aman hatiku yang kering akan cintamu bersemi di hati. Jiwaku haus akan firman. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siap-siap taman hati-Mu yang kering akan cinta-Mu bersemi. Panggilan nama Yesus. Oh Yesus kekasihku sayang, namamu kasih di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Tuhan setia selamanya. Saudara, Tuhan mendengar pengakuan kita. Ku mau setia sampai selamanya. Saya tidak tahu apakah ada kehausan di jiwa kita. Kehausan secara jasmani aja membuat kita menderita. Suatu waktu saya berada bersama dengan rombongan di Timur Tengah yang ada di Petra. Bapak Samsudin, Ibu Indri juga tentu masih ingat ya dia. Perjalanan ke sana sangat-sangat melelahkan, tapi pemandangannya begitu mempesona. Tebing-tebingnya berkilau-kilauan. Tahukah saudara, ketika perjalanan mau pulang naik ke bus, saya sudah tidak kuat karena persediaan air di botol saya sudah habis. Tidak mungkin saya minta tolong kepada siapa bersama keluarga. Tapi saya ingat saat itu Pak Samsudin memberikan sebutir permen. Ingat nggak? Dan rasa haus itu hilang, saudara. Sampai saya bisa menuju ke bus yang kami tumpangi. Hanya sebutir kecil permen. Dan tahukah saudara, jiwa yang haus perlu dipenuhi dengan firman Tuhan. Saat ini terima firman, reguklah firman sebanyak. Saya jemput saudara berdiri. Dia ingin memuaskan. Sumber kehidupan itu ada di tengah-tengah kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu.
Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau mau setia karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Karyamu begitu indah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, membuktikan Allah itu baik dalam setiap kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keberadaan hidup kami mau memuji Engkau, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Ada lewat pujian, ada kuasa, ada pertolongan, ada kemenangan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami sudah tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, biarlah Engkau memenuhi setiap hati kami. Firman yang akan ditaburkan Tuhan dalam hati kami siapkan tanah hati kami yang baik Tuhan, untuk ditaburkan oleh kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih terhubung dengan Tuhan dengan satu pujian. Saat kita berdaya, sambil kita meletakkan persembahan. Haleluya. Berdaya mengiring jiwaku, tak menantikan Yesus sampai dalam badanku. Saat ku tak berdaya, saat ku terjatuh dan tak berdaya, jatuh dan tak berdaya. Firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada Bapak Gembala atau langsung kepada Bapak Pendeta John Raul. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih Kristus. Saya sih sebenarnya masih haus nyanyi-nyanyi, tapi sudah ternyata nyanyi. Haleluya. Memang ketika kita ada dalam hadirat Allah, rasanya mengalir itu indah. Dan ketika kita merasa haus akan Tuhan,
Di situ kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya pelayanan pagi ini. Dan Ibu Gembala juga terima kasih boleh menyambut saya dari tadi malam. Dan nama saya Jodrawan. Saya pikir saya nggak begitu asing di sini. Dan bersyukur boleh ada bersama kita pagi ini. Oke, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita akan masuk dalam berita firman Tuhan pagi ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes 15 ayat 16. Kalau tidak keberatan, kita baca bersama firman Tuhan ini di ayat 16. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Bagian terakhir ayat ini berkata begini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini bicara soal jawaban doa. Tentu setiap kita punya keinginan supaya apapun permohonan kita kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Amin. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul ditetapkan untuk berbuah. Waktu saya mendapat surat keputusan SK dari majelis daerah dan ditetapkan melayani di Bumi Anggrek, di situ ditulis memutuskan, menetapkan. Ini sama, saya kira Pak Gembala pun mendapat surat itu. Selalu ditulis di dalam surat keputusan itu, diputuskan dan ditetapkan. Nah, ketika kita pegang surat itu, maka saya punya kekuatan secara hukum. Tapi di dalam surat itu ada dua hal yang harus mengikat saya. Pertama, ada hak dan ada kewajiban. Hak saya sebagai pendeta sama dengan gembala di tempat ini, hak kami adalah mendapat perlindungan hukum, mendapat layanan dari organisasi. Setiap kebutuhan kami, maka organisasi harus menjawab kami, karena itu hak kami. Tapi kemudian ada kewajiban di situ. Kewajibannya apa? Kami harus bekerja supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat GPDI. Jadi apapun bentuk pelayanan kami, apapun bentuk program dalam gereja, harus memuliakan Tuhan. Itu namanya buah. Nah, di sini Alkitab bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi Tuhan bukan hanya memilih kita untuk diselamatkan, tetapi ada proses selanjutnya di mana Allah menetapkan saya. Allah menetapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Ini SK sorga, saudara. Haleluya. Saudara, luar biasa. Setiap kita punya SK dari sorga, ditetapkan oleh Allah. Amin. Harusnya kita bangga. Saya bangga dengan SK yang dimiliki, karena saya punya kebebasan untuk melayani dengan SK ini. Dengan ketetapan itu, maka saya bisa bekerja, mengeksplor semua kemampuan saya dan jemaat untuk kemuliaan Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangga karena kita ditetapkan oleh Allah. Amin. Kita ditetapkan oleh Allah. Coba sentuh temanmu, engkau ditetapkan Tuhan. Jadi ini bukan bicara pilihan lagi, saudaraku. Ini bicara penetapan. Hak istimewa dimiliki oleh orang percaya. Maka setiap kita punya hak istimewa di dalam Tuhan, karena kita ditetapkan oleh Allah. Dan saya bangga untuk itu. Amin. Saudara bisa diberkati sampai hari ini, itu karena penetapan Allah.
saudara bisa melihat karya-karya Allah dalam hidupmu, itu karena dimulai dengan penetapan dari Allah. Nah, ketetapan Tuhan di sini adalah supaya kita menghasilkan buah. Dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 9 dan seterusnya, di situ ada cerita tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Kalau di situ dikatakan begini, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, supaya sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Pemilik kebun berkata, untuk apa pohon ini ada di kebunku tetapi tidak ada buah? Maka dia bilang, tebanglah pohon ara itu. Tetapi penjaga kebun bilang, jangan dulu tuanku, tunggu, sabar setahun lagi. Kalau tahun depan dia nggak berbuah, tebanglah. Artinya kehidupan Kristen yang tidak berbuah pasti ditebang. Jadi organisasi gereja tidak menjamin kita masuk surga. Amin. Organisasi gereja tidak menjamin kita masuk surga, tapi kehidupan yang berbuah membawa engkau sampai ke surga. Amin. Kehidupan yang berbuah membawa kita kepada pengalaman-pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita yang berbuah mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan pohon kalau tidak berbuah pasti ditebang. Sementara kehidupan Kristen yang benar adalah kita ditetapkan untuk berbuah. Jadi saudara mulai pikir-pikir sekarang, kira-kira saya sudah berbuah belum ya? Ya, gak usah lihat kiri kanan. Kita mulai koreksi diri sendiri. Saya berbuah atau tidak? Karena kenyataannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak berbuah. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, bahkan ada banyak pendeta yang tidak menghasilkan buah. Buah artinya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang bermanfaat. Berbuah artinya kita berfungsi. Kekristenan yang benar adalah kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Kekristenan yang benar adalah kita harus memberi dampak. Kita harus produktif. Sehingga kehidupan Kristen yang berbuah mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya jemaat Bethlehem adalah jemaat yang berbuah. Amin. Jemaat Bethlehem Cirebon adalah jemaat yang diberkati karena ada buah-buah yang timbul, yang muncul dari kehidupan. Itu sebabnya kesaksian gereja kita indah. Kenapa? Karena jemaatnya berbuah. Kalau jemaat tidak berbuah, kesaksian kita nggak ada, saudara. Tetapi saya percaya jemaat Bethlehem adalah jemaat yang berbuah. Karena kesaksian jemaat di sini bukan hanya Cirebon yang dengar, tetapi didengar sampai keluar Cirebon. Amin. Amin. Kita bangga. Nah saudaraku, kalau kita belajar dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 22 sampai 24, kisah tentang Yusuf. Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Alkitab berkata begini, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudaraku, dikatakan di sini bahwa Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda.
diilustrasikan sebagai pohon tapi berbuah. Yusuf diilustrasikan sebagai pohon yang diusik, dilempari, dipanah, tapi dia berbuah. Saya ingat waktu di kampung saya dengan gembala satu kampung. Saya yakin kita sama. Kalau pergi kobong, kalau ke kebun, lagi ada buah pohonnya, mau pohon mangga kek, ya, lihat dari jauh, udah matang gitu. Ambil kain, sepanjang 1,5 meter mungkin kurang lebih, terus lempar, jatuh. Kenapa dilempar pohon itu? Karena ada buah. Tapi kalau nggak musim buah, nggak ada yang lempar pohon itu. Kehidupan yang berbuah memang akan disakiti, tetapi akan terus berbuah. Orang akan ambil buahnya. Mungkin kita merasa tersakiti, tetapi engkau akan tetap menghasilkan buah. Sama seperti Yusuf. Dia disakiti, dia dipanah, tapi hidup Yusuf adalah hidup yang berbuah. Amin. Mari kita mau belajar pagi ini bagaimana kekristenan itu berbuah. Kita mau belajar dari Yusuf, kehidupan yang berbuah. Pertama, kita lihat Yusuf. Kejadian 50 ayat 21, boleh ditampilkan di slide. Kejadian 50 ayat 21, bagian B. Dikatakan begini. Oh ya, ini mah lebih canggih dari tempat saya, saudaraku. Saya nggak ada begini. Kalau cuma di sini tergerak hati buahnya ke bumi Anda, boleh juga. Bagian B. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Siapa mereka ini? Abang-abangnya Yusuf. Hal yang pertama supaya kita berbuah, kita mau belajar dari Yusuf. Pertama, membuang kepahitan, tidak menyimpan dendam. Di sini kita tahu cerita ini Yakub sudah meninggal. Maka Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam, bukan? Dia kan tahu kisahnya, sakitnya, menderitanya, sampai dibuang ke penjara. Dia sangat menderita. Dan ini kesempatan bagi Yusuf untuk balas dendam. Kenapa? Karena bapaknya sudah mati. Sehingga timbul pikiran dari abang-abangnya. Kalau kita mundur ayat-ayat sebelumnya, bisa jadi kata mereka, bisa jadi saatnya Yusuf balas dendam. Bisa jadi saatnya Yusuf menyatakan amarahnya, kebenciannya kepada kita, karena kita telah membuat dia menderita. Sehingga mereka datang kepada Yusuf. Tapi Yusuf bilang begini, demikianlah ia menghibur mereka. Ayat ini mengatakan Yusuf tidak memaki-maki mereka, Yusuf tidak mengancam mereka, tetapi Yusuf menghiburkan mereka. Artinya apa? Yusuf nggak ada dendam, saudara. Yusuf nggak ada amarah, tidak ada kebencian. Nah, supaya kehidupan Kristen kita berbuah, maka kita harus melepas kemarahan kita. Kita harus buang amarah kita. Kita harus buang kebencian kita. Karena apa? Marah, benci, dendam itu menghalangi buah di hidupmu. Sekian tahun jadi orang Kristen, sekian tahun melayani, tapi nggak ada buah. Karena marah nggak dibuang, benci nggak dibuang. Saya nggak tahu jemaat Bethlehem masih ada marah nggak di hati? Halo, ada marah nggak di hati? Ada benci nggak? Kira-kira di sini ada yang saling benci nggak ya? Ada, amin. Nggak ada yang ngaku.
Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 berkata begini. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, semuanya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, apa dibilang? Apa saudaraku? Buang. Sudah buang? Sudah? Halo? Pelan-pelan. Dulu Pak, kalau saya buang sekarang rugi saya. Sudah buang Bapak Ibu? Alkitab perintah loh. Ini bukan keinginan gembala. Ini bukan keinginan satu manusia. Tapi diperintah. Tuhan bilang, segala kepahitan, kegeraman, marah, pertikaian, fitnah, buang. Haleluya. Buang. Kalau itu masih ada dalam hatimu, kalau kebencian, kemarahan itu masih bercokol dalam hatimu, di pikiranmu, maka pagi ini Alkitab bilang engkau harus buang. Supaya engkau berbuah, aku harus buang. Ada orang bilang begini, sebenarnya sih saya sudah buang, tapi jangan ketemu. Itu mah belum buang. Saya udah maafin Pak, bener deh. Saya udah maafin, gak apa-apa deh. Sakit memang, tapi saya sudah maafin, gak apa-apa. Cuman jangan ketemu. Kenapa kalau saya ketemu, saya lihat dia, aduh, dongkolnya muncul lagi. Itu belum dibuang namanya, itu belum beres. Pagi-pagi udah siap-siap dari rumah, udah mandi, udah datang pagi-pagi, dia buka pintu ke gereja, dia duluan datang, nggak jadi lah. Kalau seperti ini, itu namanya belum buang. Makanya kekristenan kita dicela, iman kita dicela, nggak ada buah, karena kita nggak buang. Amin. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, kalau engkau sudah buang itu, mungkin saja bisa datang. Mungkin bisa datang. Rahasianya supaya nggak muncul lagi itu apa? Lihat di dalam kitab Ibrani. Ini rahasianya supaya marah, benci, dendam yang kita buang itu jangan nongol lagi. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, akan tumbuh akar yang baik. Jadi supaya marah, benci, dendam yang kita sudah buang itu nggak muncul lagi di pikiran kita, sehingga sungguh-sungguh kita berdamai dengan saudara kita. Rahasianya, jangan mau jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak bisa menahan amarah saya kalau bukan pertolongan Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa menahan benci saudara. Saudara nggak mungkin menahan amarah saudara dengan kekuatan saudara. Nggak mungkin hari ini bisa. Tapi besok mungkin jebol lagi. Tetapi ketika engkau dekat Tuhan, engkau dekat Tuhan. Sekali lagi, waktu engkau dekat Tuhan, engkau diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Amin. Engkau marah, saya mau marah, tapi Tuhan bilang, ampuni dia. Dekat Tuhan. Hanya dekat Tuhan kita punya kekuatan. Hanya dekat Tuhan kita punya kemampuan untuk tetap bisa mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Amin. Yusuf pun sebenarnya nggak bisa. Dia juga pasti nggak kuat.
Tetapi karena dia terus dekat Tuhan, dia berjalan terus sesuai dengan firman Allah, makanya dia kuat. Kalau kita hari-hari ini mah enak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yusuf pada masanya belum ada Alkitab. Kalau hari ini engkau disakiti, hari ini engkau punya marah, engkau bisa buka Alkitab dan baca dan renungkan firman itu, engkau dapat kekuatan. Tapi Yusuf pada masanya nggak ada Alkitab, saudara. Jadi dia punya hubungan pribadi yang intim dengan Allah, sehingga dia memiliki kekuatan untuk mengampuni mereka yang telah bersalah kepadanya. Jadi rahasia kita bisa kuat kalau kita dekat Tuhan. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Amin. Kalau kita tidak jauh dari kasih karunia Allah, tidak jauh dari Tuhan, dekat Tuhan, saudara pasti bisa mengampuni. Amin. Saudara pasti bisa mengampuni karena saudara dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau jauh dari Tuhan, engkau tidak punya persekutuan dengan Tuhan, maka wajar amarah, benci dan lain sebagainya itu tidak keluar dari dirimu. Jadi dari Yusuf kita belajar untuk berbuat, buang kepahitan, tidak menyimpan dendam. Amin. Buang kepahitan, tidak menyimpan dendam, sehingga hatimu dipenuhi kasih Allah. Engkau nyaman, saudaraku. Orang kalau nggak dendam itu sehat, saudara. Tapi kalau dendam, marah, itu penyakitan. Benar, penyakitan. Mau sehat? Tentu kita pengen sehat, bukan? Kita pengen umur panjang, bukan? Maka lepaskan pengampunan. Ada damai sejahtera di hatimu. Amin. Tuhan beri engkau damai sejahtera. Kedua, agar kekristenan itu bisa berbuah, karena kita ditetapkan Tuhan untuk berbuah. Tetap di Kejadian 50 ayat 21 tadi. Kejadian 50 ayat 21 bagian A yang ingin saya baca. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kedua, untuk kita berbuat, walau disakiti, tetap menabur kasih. Amin. Engkau mungkin disakiti, tapi jangan berhenti berbuat kasih. Engkau mungkin difitnah, mungkin engkau dikata-katai, sakit memang, tapi jangan berhenti mengasihi. Amin. Walaupun engkau disakiti, jangan berhenti mengasihi. Ini dibuktikan oleh Yusuf. Dia katakan begini ketika abang-abangnya datang dan merasa mereka terancam. Tapi Yusuf bilang begini, jadi janganlah takut, jangan takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Artinya apa yang Yusuf lakukan sebelum ayahnya meninggal, sebelum bapak mereka meninggal, menjamin makan minum keluarga besar Yusuf, itu tidak berhenti ketika Yakub meninggal. Kebiasaan yang sudah dia lakukan sebagai orang yang mengasihi dengan berbuat kasih, itu tetap dia lakukan. Saudara biasa mengasihi dengan memberi, dengan melakukan firman Allah. Jangan berhenti sekalipun engkau disakiti. Tidak ada jaminan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita nggak bisa disakiti, tidak bisa. Tidak ada jaminan. Bisa saja engkau lagi senang melayani, engkau sudah lagi senang di dalam keluargamu, di usahamu, tiba-tiba engkau disakiti. Bisa saja. Tetapi sekalipun engkau disakiti, jangan berhenti untuk mengasihi. Amin. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti melakukan yang benar, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk beribadah. Ada banyak orang berkata, saya nggak bisa ibadah lagi, Pak John, Pak Gembala. Oh, saya disakiti, saya dilukai, saya nggak bisa. Alkitab katakan lewat Yusuf, sekalipun dia sudah disakiti,
Dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Amin. Amin jemaat Tuhan. Saya percaya ketika kita tetap mengasihi, itu buah muncul. Buah muncul. Nah, kepada kita lihat dalam kitab Amsal, Salomo memberi kita tips supaya kita tetap bisa melayani sekalipun disakiti. Sekalipun kita disakiti, kita lihat Amsal 25 ayat 21-22. Jikalau seterumu lapar, apa? Berilah dia makan. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Amin. Kalau seperti ini mah enak di dia, kita yang disakiti, dia enak. Kadang-kadang seperti itu, rasanya mau protes. Kan Alkitab bilang, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika dia haus, dahaga, beri dia minum. Oh, enak di dia. Dia nyakitin gua tetap baik sama dia. Wah, ini mah gak benar. Gak benar ini. Ya kan? Kita dirugikan. Kerjasama dengan dia, dia main belakang, kita dirugikan. Sekarang, wah, nggak enak. Tetapi yang kita bilang, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Jadi sekalipun engkau disakiti, engkau tetap berbuat baik. Sebenarnya engkau sedang menaruh bara api di kepala. Engkau sedang menaruh api di kepalanya. Yang membuat apa? Dia akan membuat dia gelisah. Akan membuat dia semakin takut. Dia akan berpikir, aduh, sudah salah saya. Dan saya yakin satu saat dia akan minta ampun sama saudara. Dia akan minta maaf sama saudara. Selama engkau tetap baik, selama engkau tetap baik, terus menunjukkan sifat baik, maka orang-orang yang menyakitimu akan datang, dan pasti mereka akan minta ampun kepadamu. Karena jelas Alkitab bilang, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Artinya balasan itu hak Tuhan. Orang melukai kita, orang menyakiti kita, kasih Tuhan yang membalas. Karena kalau Tuhan yang balas, kita tetap baik nama kita. Tapi kalau kita yang balas, apa bedanya kita dengan dia? Dia curangi kita, dia sakiti kita, dan kita balas sakiti dia. Nggak ada beda. Nggak ada beda. Tetapi ketika engkau terus mengasihi, terus berbuat kasih, saya yakin Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti bela kita. Jadi kedua, untuk berbuah, tetaplah berbuat kasih sekalipun engkau disakiti. Amin. Amin jemaat Tuhan. Oh, kayaknya ini berat Pak Gembala. Kayaknya ini susah deh. Tapi saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi, sekalipun mungkin orang sangat melukai kita. Tuhan akan beri kita kemampuan. Dan ketiga, supaya kita tetap berbuah, karena memang kita ditetapkan untuk berbuah. Dalam Kejadian pasal 49 ayat 25 dan 26 bilang begini, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ini berkat untuk Yusuf dari aku.
Dan berkat ini, saudara, berkat yang Yakub berikan kepada Yusuf, ini berkat yang Ishak berikan kepada Yakub. Makanya ada Alkitab bilang berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang diberikan Ishak kepada Yakub, berkat teristimewa, berkat itu turun kepada Yusuf. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketiga, supaya kita tetap berbuah, percayalah, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Percayalah, perkataan-perkataan Allah itu tidak pernah berubah. Alkitab bilang langit bumi boleh berlalu, tapi firman Allah tetap kekal untuk selamanya. Apa yang Allah janjikan dalam firman-Nya itu pasti digenapi. Dan itu tergenapi kepada Yusuf. Kenapa Yusuf mampu bertahan? Karena ada firman Allah yang dia pegang, ada janji Allah yang dia imani, ada janji Allah yang dia hidupi, sehingga dia berbuah-buah di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, mau lihat keajaiban Tuhan, percayalah kepada janji Allah. Mau lihat pembelaan Allah, percayalah kepada janji Allah. Kadang-kadang dalam segala situasi yang kita alami membuat kita ragu, mampu nggak Tuhan tolong saya? Mampu nggak Tuhan bela saya? Tetapi kepada Yusuf, dia percaya bahwa janji Allah ya dan amin. Jemaat Tuhan, Tuhan nggak mau tahu seperti apa keadaan. Lagi sakit, lagi susah, lagi menderita, atau lagi senang. Firman Tuhan tetap berlaku. Amin. Firman Tuhan pasti berlaku. Dia tidak pernah berubah. Dan Yusuf percaya kepada firman Allah. Ketika kita percaya kepada firman Allah, maka firman itu hidup dalam kehidupan kita. Firman itu berkarya dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau Allah yang berfirman pasti digenapi. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, ayat yang sudah sering kita hafal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percaya firman Tuhan. Yusuf berbuah karena dia percaya firman Tuhan. Dia percaya kepada janji Allah. Dan saya percaya jemaat Bethlehem, kalau engkau percaya pada firman Allah, engkau akan dibawa Tuhan kepada pengalaman-pengalaman indah di dalam Tuhan. Kadang-kadang memang hidup ini, saudaraku, ketika Allah izinkan kita melalui proses, rasanya berat, rasanya nggak kuat. Tetapi waktu engkau pegang firman Tuhan, engkau percaya firman Allah, maka firman itu akan menjadi rema, menjadi kekuatan. Dan kita akan melihat Tuhan bela kita. Allah merencanakan kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Allah merencanakan kita untuk naik dan bukan turun. Allah merencanakan kita jadi kepala dan bukan ekor. Ini rencana Allah. Ini firman Allah. Dan untuk kita bisa alami itu, percaya itu pasti terjadi. Masalahnya kita kurang percaya. Kadang-kadang kita berkata, apa mungkin, apa iya, apa bisa. Selama kita mempertanyakan firman Allah itu, maka kita nggak lihat hal-hal yang ajaib. Tetapi waktu engkau percaya, engkau beriman, engkau yakin, maka di sana ada mujizat. Amin. Waktu Tuhan bilang engkau sembuh, engkau pasti sembuh. Waktu Tuhan bilang aku buka jalan untuk usahamu, Tuhan pasti buka jalan. Waktu Tuhan bilang apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagiku, itu pasti terjadi. Yusuf hidup di dalam kebenaran Allah. Dia praktekkan kebenaran Allah sehingga dia berbuah-buah. Dan saya percaya jemaat Tuhan, jemaat Bethlehem di tempat ini akan lebih banyak buah yang akan muncul di tengah-tengah pelayanan ini. Akan ada banyak buah yang muncul dalam kehidupan jemaat Bethlehem. Karena apa? Karena tetap percaya pada janji firman Allah. Akibat ketika kita berbuah,
Maka Alkitab bilang begini, Yohanes 15 ayat 16 tadi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kekristenan yang berbuah akan melihat jawaban-jawaban doa. Kita sudah berdoa, sekian lama kita berdoa, sekian lama kita meminta. Kenapa tidak dijawab? Mungkin sekali karena engkau belum berdoa. Mungkin sekali engkau tidak hidup dalam kasih. Mungkin sekali engkau masih marah, engkau masih dendam, engkau masih benci, sehingga jawaban-jawaban doa itu tidak terjadi. Engkau berkata, Tuhan, kok dia bisa ya? Kok dia dijawab Tuhan ya? Kok dia ada mujizat ya? Kenapa saya enggak? Mungkin amarah itu masih tersimpan di hati. Mungkin rasa sakit hati itu masih terselip di lubuk hatimu paling dalam. Sehingga setiap kali engkau lihat saudara seimanmu, rasanya pengen gue tonjok dia. Maka doa-doamu tidak dijawab Tuhan. Tetapi pagi ini jemaat Bethlehem, kalau engkau berdoa, percaya doamu pasti dijawab Tuhan. Mungkin belum hari ini, mungkin belum saat ini, tapi bisa jadi itu besok. Kenapa? Karena janji Tuhan ya dan amin. Pagi ini jemaat Tuhan, mari kita koreksi diri sendiri. Mulai bertanya pada diri sendiri, saya sudah berdoa atau belum? Coba lihat sekitar, mungkin suami lihat istri, istri lihat suami, anak lihat orang tua lihat anak. Perhatikan, mungkin belum ada buah, belum ada kasih, belum ada buah pelayanan, sehingga doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Karena sebenarnya penekanan di sini bukan hanya soal penetapan Allah, tapi kerinduan Tuhan supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita semua berdoa, kita semua meminta, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, berkati rumah tangga saya. Tuhan tidak mungkin tidak jawab doa, tapi Tuhan belum jawab. Kenapa? Karena engkau belum berdoa. Tapi pagi ini jemaat Bethlehem, mari berdoalah di dalam Tuhan. Lepaskan pengampunan. Sekalipun engkau disakiti, buang amarah, buang kebencian, buang dendam, dan teruslah berbuat kasih. Sekalipun mungkin engkau tetap disakiti orang, dan pegang firman Allah, percaya firman Allah, maka doa-doa dijawab oleh Tuhan. Mari berdiri, kasih pasti lemah lembut. Amin. Mari kita mulai merenungkan diri kita di hadapan. Sudahkah saya berdoa? Dan bila engkau dapati engkau belum berdoa, cari masalahnya. Kenapa saya belum berdoa? Mungkin rasa marahmu sama istrimu belum engkau buang. Rasa marahmu kepada suamimu belum engkau buang. Rasa dendammu kepada saudara seimanmu belum engkau buang. Pagi ini mari buang. Rasakan kasih Allah dalam hidupmu, dan engkau akan berbuah-buah. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati.
ketika Yusuf dapat mengampuni, ketika Yusuf dapat melayani saudara-saudaranya, karena kasih Allah melimpah dalam hidupnya. Saudaraku, biarkan aliran kasih Tuhan mengalir di hati. Kasih Tuhan mengganti rasa benci. Kasih Tuhan mengganti amarahmu. Kasih Tuhan mengganti kebencianmu. Sehingga ketika kasih Allah mengalir di hidupmu, engkau dapat mengampuni, engkau dapat mengasihi, engkau akan terus melayani karena engkau mengalir dalam kasih Allah. Pagi ini Bapak Ibu Jemaat Bethlehem, imani bahwa doamu dijawab karena engkau telah berbuat. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu, ajarilah kami. Amin. Ajarilah kami. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu. Ajarilah kami ajarilah kami. Amin. Ajarilah kami kasih-Mu. Kasih-Mu terus tiada, kasih-Mu terus tiada batas, kasih-Mu terus tiada, kasih-Mu, haleluya, kasih-Mu terus tiada Engkaulah yang membebat luka hati kami, Bapa. Engkaulah yang memenuhi kami dengan kasih. Kami buang amarah kami. Kami buang kebencian kami. Kami buang dendam kami. Kami mau dekat dalam kasih karunia-Mu, Bapa. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan tetap melayani Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Kami mau berbuah-buah di dalam Tuhan. Tuhan melawat jemaat Bethlehem. Tuhan membebat luka hati, bahkan menjawab doa-doa kami semua. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman. Kami terima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati jemaat Tuhan mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata, Sebab Kau layak